Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana penerapan array dua dimensi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada contoh pertama maupun contoh kedua pada video ini adalah contoh penerapan array dua dimensi yang menggunakan teknik paling sederhana, yaitu tanpa menggunakan perintah looping. Jadi, kita ketahui bahwa pada array dua dimensi terdiri atas baris dan kolom, sehingga dia membentuk suatu matriks. Nah, jadi ada barisnya, ada kolomnya. Umpamanya ini adalah sekumpulan matriks. Jadi yang termasuk di dalam baris kita ketahui adalah semua yang horizontal seperti ini adalah baris gitu ya. Kemudian yang vertikal seperti ini adalah kolomnya. Jadi ini kolom, ini baris. Jadi ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya sebenarnya, tapi kita ulangi di sini untuk lebih memperjelas saja. Jadi karena array dua dimensi terdiri atas baris dan kolom, sehingga ketika penulisannya di dalam kode bahasa pemrograman Java, kita juga perlu menyediakan tempat penyimpanan untuk baris dan kolomnya. Jadi di sini pertama kita mendeklarasikan apa kebutuhan dari masing-masing nilai yang bisa diinputkan sehingga membentuk matriks seperti ini. Jadi di sini yang digunakan adalah penggunaan tipe data string. Kemudian di sini ada square bracket sebanyak 2 yang menunjukkan bahwa di bagian sebelah kiri ini untuk menunjukkan baris dan kanan menunjukkan kolom. Karena square bracketnya ada 2, artinya yang dibuat adalah array 2 dimensi. Kemudian di sini ada nama sebagai nama dari matriks ini atau nama dari array 2 dimensi ini. Namanya adalah nama sebagai matriks 2 dimensi 2 kali 2. Jadi barisnya terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Nah, berarti kalau 2 baris 2 kolom, ini saya hapus dulu biar tidak keliru karena kita membuat array 2 dimensi yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian di sini karena square bracket di depan ini menunjukkan baris dan square bracket belakang menunjukkan kolom, artinya ketika 0, 0 berarti baris ke 0, kolom ke 0. Nah, di sini kita memberikan nilai 0, 1, 0, 1. Jadi baris ke 0, kolom ke 0 adalah Siti, baris ke 1, kolom ke 1, kolom ke 1 adalah Indra, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau baris ke 1, kolom 1 berarti ini baris ke 1, kolom ke 1 berarti ini adalah Rifki. Oke. Selanjutnya untuk memanggil siapa yang berada pada indeks tertentu, maka perintahnya adalah panggil nama variabelnya, kemudian dia berada pada baris keberapa, dia berada pada kolom keberapa. Contohnya, saya mau memanggil Indra misalnya. Berarti Indra ini posisinya ada di baris ke-1. Jadi baris ke-1, kemudian dia ada di kolom ke-1 sehingga bisa ditulis variabel nama sebagai nama arraynya baris ke-1, kolom ke-1, maka yang muncul adalah Indra. Gitu ya. Nah, ini kondisinya ketika kita mendeklarasikan berapa jumlah maksimal dari space yang disediakan untuk menampung elemen. Artinya tidak boleh ada elemen lain selain Siti, Ridho, Rifki, dan Indra, karena di sini indeksnya 2 kali 2 berarti jumlah maksimal ruang yang disediakan adalah 4 ruang. Oke, ini contoh pertama. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini perbedaannya dengan contoh pertama, pada contoh pertama tadi kita belum memberikan nilai, tetapi kita baru menyediakan ruang. Nah, berbeda dengan contoh kedua yang ada di sini. Pada contoh kedua, di sini dibuat array 2 dimensi yang menampung nilai-nilai integer yang namanya adalah
angka, nama matriksnya adalah angka, atau nama array 2 dimensinya adalah angka, di mana nilai yang tersimpan di dalamnya ini sudah diberikan inisialisasi, yaitu ada 2, 4, 5, 7, dan 8, 9. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah baris yang disediakan ada 3, yaitu baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Kalau kita gambarkan, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, atau indeks row 1, 2. Kemudian di sini ada 2 kolom, kolom pertama, kolom kedua, begitu ya. Jadi di kolom pertama isinya adalah baris pertama 2, 4, baris kedua 5, 7, baris ketiga 8, 9. Oke, jadi setelah kita tampilkan di sini, ini bukan ditampilkan ya, kita membuat ilustrasinya, bentuknya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin memanggil isinya, maka ketika dipanggil pada matriks angka yang berada pada baris ke-0, kolom ke-0, maka yang muncul adalah 2. Kemudian jika ini saya ganti menjadi 1, 0 misalnya, berarti yang diminta pada baris ke-1, kolom ke-0, berarti yang muncul adalah 5, dan begitu seterusnya. Itu ya, itu adalah cara yang sederhana untuk array 2 dimensi. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana ketika kita akan membuat suatu array 2 dimensi dengan menggunakan teknik looping. Nah, contohnya di sini yang saya bahas adalah bagaimana cara membaca dan apa yang akan ditampilkan. Oke, di sini saya membentuk array 2 dimensi. Di sini array 2 dimensinya barisnya terdiri atas 2 baris dan 2 kolom, sehingga membentuk array 2 kali 2. Di sini 0, 1, 0, 1. Oke, yang di sini adalah isinya Siti, kemudian Ridho, kemudian Rifki, kemudian Indra. Oke, ini ya yang dibentuk pada baris yang ada nama-namanya ini. Nah, kemudian di sini saya mau menampilkan semua isi tetapi dengan melakukan perintah looping begitu. Jadi tidak memanggil satu-satu. Contohnya dulu seperti ini. Kalau misalnya yang saya lakukan adalah system.out.print nama pada baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-1, maka yang muncul adalah Indra gitu ya. Bentar. Oke, baris ke-1, kolom ke-1, berarti yang muncul adalah Indra untuk perintah ini gitu. Kemudian setelah muncul Indra, maka ada baris putus-putus seperti ini, karena semua yang berada di antara tanda petik akan muncul di layar. Nah, selanjutnya saya ganti warna dulu. Bentar. Saya ganti warna merah dulu. Oke, nah selanjutnya kita di sini sudah masuk pada perintah looping. Nah, di sini ada for di dalam for. Nah, for yang pertama ini untuk mengibaratkan pembentukan baris dan kolom, karena di sini ada baris, ada kolom ya. Ini ada baris, ini ada kolom, sehingga kita perlu melakukan looping untuk pembentukan baris dan kolom itu sendiri. Yang pertama di sini bagaimana saya akan membacanya? Jadi di sini saya punya nilai i. Saya anggap saja di sini nanti untuk membentuk baris itu i, kemudian untuk membentuk kolom itu j begitu ya. Jadi baris nanti saya bentuk dengan i, kemudian kolom ini j. Nah, jadi i sama dengan 0. Selama i-nya lebih kecil dari 2, maka kerjakan perintah di bawahnya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, sekarang kondisinya ketika i sama dengan 0. Nah,
0 lebih kecil dari 2, ia memenuhi, maka yang dilakukan adalah membaca perintah yang di bawahnya. Karena I ini memenuhi. Nah, saat saya membaca yang ada di bawah, diketahui nilai J-nya, saya kasih warna yang berbeda biar jelas. Di sini pada saat I sama dengan 0, J-nya adalah 0. J sama dengan 0, apakah J lebih kecil dari 2? Iya, karena ia diminta tampilkan di layar baris ke I, kolom ke J. Berarti baris ke I, kolom ke J adalah 0, 0. Berarti saat 0, 0, maka baris ke 0, kolom ke 0 yang tampil adalah Siti. Oke. Nah, karena ini looping, maka selama kondisi masih memenuhi, maka perintah akan dikerjakan. Jadi kita tidak balik lagi ke for yang di atas, tapi selesaikan dulu for yang ada di sini karena kondisi di sini ini masih memenuhi gitu. Jadi karena masih memenuhi, tadi J-nya sama dengan 0, sekarang kita ke J-nya sama dengan 1. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, karena iya berarti I-nya 0, J-nya adalah 1. Berarti ketika I-nya adalah 0, J-nya adalah 1, maka yang muncul adalah Ridho. Gitu. Jadi di sini muncul Ridho. Sekarang naikkan I-nya 1 lagi. Dinaikkan J-nya 1 lagi. J sama dengan 2. Ketika J sama dengan 2, ini tidak lebih kecil dari 2, sehingga kondisi ini sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Karena sudah tidak bisa dikerjakan lagi, maka naik lagi ke atas sini. Nah, naik ke atas sini, sekarang naikkan nilai I-nya 1. Tadi I-nya baru 0. Sebentar, saya ganti warnanya dulu. Loh, oke. Sekarang I-nya tadi baru yang selesai itu saat I sama dengan 0. Sekarang saya ambil I-nya sama dengan 1 karena dinaikkan 1. Saat I sama dengan 1, di bawahnya berarti harus dikerjakan juga. Cek apakah J-nya 0 lebih kecil dari 2? Iya. Berarti saat I sama dengan 1, kemudian J sama dengan 0, maka yang dilakukan tampilkan di layar baris ke 1, kolom ke 0. Baris ke 1, kolom ke 0 adalah Rifki. Nah, kemudian sekarang karena sudah di print, naikkan nilainya 1. Sekarang J-nya adalah 1. Saat J sama dengan 1, J lebih kecil dari 2. Karena memenuhi, maka tampilkan di layar berarti ketika I-nya adalah 1, J-nya sama dengan J-nya sama dengan 1, maka yang muncul adalah Indra. Nah, ini kondisi saat J-nya adalah 1. Nah, sekarang naikkan lagi J-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, karena tidak, maka selesai di situ. Balik lagi ke looping yang di atas, dicek di sini. Apakah I sekarang sudah 0? Sudah dikerjakan 1, naikkan 1, berarti sekarang I-nya 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, karena sudah tidak memenuhi, berarti kita selesai mengerjakan perulangan yang ada di sini. Karena selesai berarti sudah yang semua sudah tercetak. Jadi di baris ke 0, kolom ke 0 dan seterusnya. Nah, sekarang apa fungsi sistem .out.print yang ada di sini? Ini hanya untuk memberikan space. Jadi pembentukan tulisannya supaya berjarak seperti ini. Gitu ya. Oke, contoh selanjutnya di sini juga contoh area 2 dimensi di mana di dalamnya sudah diberikan inisialisasi. Jadi di sini saya punya baris 1, 2, 3. Kemudian kolomnya ada 2. Sehingga isinya 2, 4, 5, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 0, 1. Oke. Di sini saya rasa kalian sudah paham. Jadi
tampilkan baris 0, kolom 0, sehingga muncul angka 2. Jadi muncul angka 2, garis bawah. Nah, jadi untuk J selama lebih kecil dari 3, kenapa lebih kecil dari 3? Karena ini kita mengumpamakan J adalah baris, berarti barisnya adalah selama sesuai dengan lebih kecil dari panjang baris, kemudian kolomnya selama lebih kecil dari panjang kolom. Oke, jadi panjang kolomnya di sini ada 2. Jadi di sini selama kondisi masih memenuhi, maka print baris dan kolom caranya sama seperti yang pertama tadi, gitu ya, sama dengan kondisi yang pertama tadi, sehingga yang dimunculkan adalah semua isi dari elemen-elemen yang terdapat pada array ini, gitu. Jadi di sini contohnya saja pada saat barisnya J-nya sama dengan 0, kemudian karena memenuhi 0 lebih kecil dari 3, maka kita mengerjakan perintah di bawahnya. Di bawahnya ini adalah I-nya adalah 0. Memenuhi, karena memenuhi tampilkan di layar baris ke J, berarti di sini I-nya saat 0, berarti saat ini 0, 0, baris 0, kolom 0, maka tampilkan JI, berarti isi dari baris ke 0, kolom ke 0, maka yang muncul adalah 2. Nah, kemudian naiknya kemana setelah ini? Naiknya bukan ke atas sini, tapi masih naik ke sini dulu, karena ini belum selesai, karena kondisi dicek dulu apakah sudah tidak memenuhi atau masih memenuhi. Nah, dinaikkan dari 0 menjadi 1. Nah, sekarang saat I-nya adalah 1, masih memenuhi di sini karena 1 lebih kecil dari 2, maka tampilkan di layar baris ke 0, kolom ke 1. Baris ke 0, kolom ke 1 adalah 4. Jadi di sini hasilnya 2, di sini hasilnya 4. Nah, kemudian dinaikkan lagi karena sudah selesai di sini, balik lagi ke sini. Ingat, yang baliknya ke sini bukan di atasnya. Nah, sekarang naikkan I-nya 1, berarti sekarang saat I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. Karena tidak memenuhi, maka ini tidak diproses lagi. Karena tidak diproses lagi, maka ini kan ada baris di bawahnya nih. System.out.print. Nah, system.out.print ini untuk memberikan space supaya ini turun ke bawah gitu, supaya tampilannya turun ke bawah. Nah, tampilannya turun ke bawah. Nah, nanti setelah tercetak seperti ini dia turun baris gitu. Turun baris. Karena ini masih miliknya for yang ada di sini gitu. Nah, kemudian sampai di sini naik ke atas sini. Nah, di sini sekarang kondisi ketika J-nya adalah 1, karena tadi 0 kan. Nah, naik 1 berarti sekarang ketika J-nya adalah 1. Saat J-nya 1, dicek kondisinya di sini. Apakah I-nya memenuhi? Karena I-nya sekarang mulai lagi dari 0, maka 0 lebih kecil dari 2 memenuhi, berarti sekarang yang dicetak adalah saat J-nya adalah 1, kemudian I-nya adalah 0, berarti 1, 0 sama dengan baris ke 1, kolom ke 0 adalah 5. Dan seterusnya, begitu seterusnya, sama dengan cara yang di atas tadi. Nah, sekarang kalau teknik yang ini sama dengan array satu dimensi ketika kita ingin merubah elemen yang terdapat di dalam array gitu. Jadi, tadi kita mengetahui nilai dari indeks 0 kolom 0 dan indeks 1 kolom 1. Jadi indeks 1 kolom 1 tadi adalah 7. Nah, tapi di sini dari variabel angka indeks 1 kolom 1 nilainya diganti menjadi 3, sehingga 7 ini hilang digantikan oleh 3. Nah, kemudian indeks 0 kolom 0 ini nilainya digantikan oleh 1. Sehingga nanti ketika ini kan kodenya sama nih. Kodenya sama. Karena sama, ini artinya juga memprint keseluruhan isi yang ada di sini.
Jadi sehingga nanti waktu dijalankan, maka yang tadinya 2, 4, 5, 7, 8, 9 akan berubah menjadi berapa nih? Indeks 1 kolom 1 ini jadi 7, jadi 3. Nah, berarti di sini 1, 4, 5, 3, 8, 9 gitu. Itu ya, semoga jelas. Nanti kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar boleh ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.